kebetulan naik ojek online sih kak, karena memang dari rumah hari ini lagi libur kerja juga sih. Macet nggak tadi di jalan? Alhamdulillah masih lancar ya kak, karena belum jam pulang kantor. Oke. Masih agak senggang ya berarti. Iya betul. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih sudah hadir di sini untuk sesi konseling kita ya. Kak Wardah, boleh diceritain dulu aktivitas Kak Wardah sehari-hari ngapain? Perkenalkan saya Wardah Kanadia. Saya keseharian saya bekerja karyawan swasta di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Terus keseharian saya saat ini saya sibuk bekerja aja sih, karena memang kebetulan pekerjaan itu memang shifting sih kak. Oke, jadi sehari-hari aktivitasnya kerja aja ya? Iya betul. Ada pekerjaan lain selain ini? Untuk saat ini memang hanya itu saja sih kak untuk pekerjaan utama saya. Oke, berarti berarti memang ini ya sesuai KPI dari kantor ya. Oke, kalau gitu Kak Wardah, kalau boleh tahu tujuan kakak datang ke sini mau ngapain nih? Kebetulan itu saya memang akhir-akhir itu lagi kayak stres buat dalam hal bekerja, terus sama hubungan saya juga sih kak. Karena saya tuh merasa mungkin karena akhir-akhir ini pekerjaan saya banyak, jadi saya merasa capek aja, kayak saya tuh ngerasa ini kok kerjaan nggak habis ya, kayak kerjaan tuh aku gara-gara kerjaan pulang mulu ya, kayak gitu sih kak. Oke, aku ngerti sih, capek kerja sama dalam hubungan ya. Oke. Yang paling dirasa dari rasa capeknya ini yang berpengaruh di kakak tuh lebih ke pekerjaan atau hubungan yang mau di konseling nih? Sebenarnya sih dua-duanya ya kak. Ketika kita capek bekerja, kita kan butuh buat seseorang yang mendengarkan cerita kita setelah kita lelah beraktivitas ya kak. Jadi itu dua-duanya sih saling berkaitan aja karena dia. Oke. Jadi capek di saat momen kakak capek bekerja, kakak butuh seseorang untuk bercerita gitu. Ini seseorang untuk bercerita dimaksud ini pasangan atau teman atau keluarga? Pasangan sih kak. Oke. Pasangan ya. Berarti yang kakak butuhkan di sini untuk memvalidasi rasa-rasa kakak ini terhadap pasangan kakak gitu ya. Oke, kalau boleh tahu memangnya apakah kakak sudah menikah atau gimana? Kebetulan saya belum menikah kak, tapi saya punya pasangan, dan untuk saya sudah menjalin hubungan tuh udah hampir 5 tahun sama pasangan saya. Oke. Terus bisa diceritain lagi? Selama saya berhubungan sama pasangan saya, ya namanya udah berhubungan lama, cukup kadang kita cukup memahami sifat asli seseorang karena udah berhubungan lama ya kak. Jadi tuh kayak saya tuh merasa pasangan saya tuh acuh aja sama saya, kayak saya lagi misalkan saya lagi cerita tentang pekerjaan saya yang berat, tapi responnya kadang ya mau gimana lagi. Nah jalanin aja, namanya nyari kerja susah memang, tapi saya pengen saya punya orang yang memihak sama saya. Ya udah nggak apa-apa, kayak saya tuh pengen ada orang yang menenangkan diri saya gitu loh kak. Oke. Jadi di sini kakak merasa rasa lelah kakak ini tidak direspon dengan baik sama pasangan kakak ya. Pasangan kakak acuh kepada kakak gitu ya. Oke. Terus yang kakak inginkan di sini, kakak tuh sebenarnya mau dapat validasi dari dia gitu ya. Oke. Dari cerita yang kakak ceritain ini, apakah kakak sudah
berdiskusi dengan pasangan kakak sendiri? Kalau misalkan berdiskusi sih kayaknya saya sering yang berdiskusi sama dia sampai tuh kayak kita suka cekcok kayak gitu karena apa namanya sama pasangan gitu. Terus akhirnya ya udahlah kayak males aja jadinya cerita sama dia gitu loh kak. Oke. Terus ada lagi? Oke, jadi kakak juga sudah pernah berdiskusi dengan pasangan kakak tapi malah jadinya ribut ya, jadinya ributnya nih marah yang jadi besar atau seperti apa? Sebenarnya pernah marah besar sih kak, tapi kayak ya udahlah, maksudnya biasanya kalau saya tipe orang ya udah marah hari itu meledak hari itu juga, tapi biasa kayak ya udah nggak lupa gitu, itu kayak seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Oke. Kakak kan di sini sudah lumayan lama ya pacarannya 5 tahun. Terus apa memang harapan kakak terhadap pasangan kakak ini? Sebenarnya sih ya namanya udah punya pasangan, udah berhubungan cukup lama, tentunya kan kita pengen ke arah yang jenjang serius ya kak, sama pasangan kita apa namanya. Saya sih berharap pasangan saya dalam berhubungan tuh kayak kita tuh naik perahu aja kan, kita tuh saling menyeimbangkan aja, kayak kita saling mendengarkan dan didengarkan. Harapan saya sih kayak gitu aja sih kak. Oke, jadi sebenarnya harapan kakak ini cuma mau didengerin aja atau ada goals lain nggak yang emang pengen kakak sebenarnya tuju gitu? Sebenarnya pertama itu kak, kedua ya harapannya kita kan mau ke jenjang yang lebih serius, dan saya pengen diseriusin karena itu udah kita tuh pacaran udah lama gitu loh kak, kayak gitu sih. Pacaran ingin konteks serius ini menikah ya? Iya, pernikahan kayak gitu. Kayak ini kan udah pernah saya cerita ke pasangan saya apa namanya, ini kita udah pacaran udah lama, cukup lama ya kak, maksudnya cukup lama. Terus tapi pasangan saya responnya ya udah kita nikah di KUA aja kayak gitu. Tapi itu bukan konteksnya nggak apa-apa kan nikah di KUA, tapi itu kayak perlu kayak buat apa namanya apa ya kak, apa perjuangannya gitu loh kak, maksudnya iya ya apa-apa nikah di KUA aja, tapi tuh aku tuh pengen di ya, orang-orang kayak dibawain uang gitu kak. Oke. Jadi maksudnya konteksnya di sini adalah, ini kalau saya boleh rangkum dari cerita kakak ya, berarti konteksnya di sini apakah ada finansial yang belum cukup juga gitu atau gimana? Iya betul, kebetulan pasangan saya cuma ojek online kak, kayak gitu, jadi memang finansialnya yang belum cukup. Tapi kan ya maksudnya ya namanya berumah tangga mungkin ya kalau nggak cukup masalah cinta, perlunya adanya uang ya kak. Tapi kan ya udah kita sama-sama aja gitu loh, maksudnya memang uang ojek itu nggak seberapa maksudnya, tapi kalau misalkan setiap hari nari, setiap hari keluar, pasti uangnya bakal kekumpul banyak gitu loh kak. Kayak gitu. Apakah kamu sudah yakin dengan pasangan kamu ini? Sejujurnya terkadang saya yakin kak sama dia, tapi itu akhir-akhir itu saya tuh ya ngerasa lelah, mungkin ditambah itu apa pekerjaan yang terlalu banyak, kayak saya tuh perlu teman buat bercerita, teman yang bisa pasangan hidup yang bisa mendengarkan cerita saya tanpa saya makanya gitu, tanpa dimarahi gitu loh kakak. Saya cukup cukup didengarkan kayak gitu sih kak. Oke. Kalau gitu ya, kalau dari saya ya saya ngerti sih gimana perasaan kamu ya. Kamu sudah
ya kamu di sini sudah lumayan cukup mandiri lah ya, kamu bisa menghasilkan uang dengan diri kamu sendiri gitu ya, kamu berdaya. Tapi kamu juga tetap mengalami ada stresnya ya, karena kamu kurang ada seseorang untuk bisa bercerita dengan kamu. Walaupun kamu sudah berpacaran 5 tahun, tapi pasangan kamu tidak ada kejelasan ya untuk kedepannya gitu ya. Dan permasalahannya di sini juga adalah finansial dari pasangan kamu dan dari Mbak Wardah sendiri gitu ya. Ya, memang kalau kita mau berumah tangga gitu ya, harus dipikirkan kan matang-matang ya, tidak hanya sekedar uang saja gitu, tapi kita juga harus mempersiapkan emosional kita, mental kita gitu. Fondasinya tuh ya harus itu ya, kalau menurut saya ya, kesiapan mental itu penting sekali gitu, dan baru finansial gitu. Kalau keduanya sudah bisa ya, semoga bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Jadi saya sih berdoa, saya juga berharap semoga Mbak Wardah bisa, apa yang Mbak Wardah inginkan bisa tercapai gitu ya. Ya didiskusikan yang dengan baik dengan pasangan Mbak gitu. Kekesalan yang emosi atau kekesalan yang Mbak rasakan gitu, coba disampaikan dengan baik harapan-harapannya gitu. Terus ya kalau memang Mbak punya target gitu ya dalam beberapa tahun, ya Mbak juga harus bisa mengambil keputusan gitu, karena semua ini kan Mbak yang menjalani ya, Mbak yang tahu lah mana yang terbaik untuk Mbak sendiri gitu. Kalau misalkan kiranya di dalam hubungan ini tidak ada progres, ya coba Mbak pikirkan lagi apa kedepannya yang terbaik untuk Mbak gitu. Terus coba juga dipikirkan lagi ya apa konsekuensinya kalau gitu Kak. Gimana perasaan Kakak setelah menceritakan ini? Cukup lega Kak, karena saya merasa saya didengarkan sih Kak. Makasih juga udah mendengarkan cerita saya. Oke, ada lagi kira-kira yang mau disampaikan? Enggak sih, itu aja sih Kak. Oke, kalau gitu ya, kalau gitu dari saran saya coba dikomunikasikan lagi dengan pasangan Kakak, apa ekspektasi Kakak yang Kakak harapkan terhadap pasangan Kakak, dan apa plan Kakak ke depannya. Terus apa juga kalau misalkan tidak sesuai dengan harapan Kakak gitu, jadi Kakak harus mengambil keputusan seperti apa, itu Kakak coba pikirkan lagi lebih baik gitu ya. Karena kan semakin bertambah usia juga gitu ya, tapi tidak apa-apa, nggak usah takut untuk terburu-buru juga gitu, karena semuanya memang berproses gitu. Oke, kalau gitu kayaknya cukup sekian ya sesi konseling dari saya. Mungkin nanti kalau ada apa yang bisa